cross sectionnya nggak ada, time series-nya juga nggak ada. Itu. Sehingga kalau ketemu misalkan terpilih common effect itu ya kondisi yang sebetulnya mengenaskan. Kondisi yang tidak dikendaki lah, tidak dikendaki ketika punya data panel ya. Jadi karena kayak nggak ada gunanya kita punya data panel. Dan beberapa jurnal atau buku itu memang nomor satu tuh sering ketika analisis data panel, nomor satu sering nggak ada, sering tidak dimasukkan. Kenapa ya? Itu bukan panel, common effect itu bukan panel, common effect ya regresi OLS, sehingga nggak masuk di estimasi ini. Ya, sehingga yang diestimasi data panel ya hanya dua, back effect atau random effect. Tapi ini kita masukkan karena di beberapa juga tetap memasukkan itu. Ya. Memang kalau misalkan kita punya data, kemudian diestimasi, data panel ya, diestimasi, kemudian dimasukkan ke zona internasional, tapi kita milih common effect itu ya sebenarnya diketahui orang yang tahu ya. Nah, oh iya, oh. Sudah dicoba nih Pak? Iya Pak. Bisa. Bentar Pak, bentar Pak. Ya. Yang di apa waiting list, waiting room jangan dimasukkan ya. Oke, jadi itu. Udah Pak, bisa. Apa? Udah bisa. Ya, yang ada ya biar saya yang masukkan. Jadi 3 estimasi panel itu sebetulnya yang beneran panel itu hanya 2, fake dan effect. Yang nomor 1 common effect itu ya analisis regresi OS. Kenapa? Karena pada common effect ya, data panel kita yang dari banyak cross section itu dianggap hanya ada satu cross section. Data panel kita yang dari series waktu ya, waktunya banyak, itu juga dianggap hanya satu waktu saja common effect. Jadi ya menghilangkan itu semua sebagai ciri-ciri panel. Maka common effect ini ya regresi OLS ya. Ya data cross section itu. Sehingga yang di banyak buku yang disebut dengan estimasi data panel ya hanya 2, back effect dan random effect gitu. Nah, ini kan kemarin sudah jelaskan ini ya. Nah, rule of thumb-nya apa? Jika regresinya RAM, yang kebentuk RAM, yang dipilih itu RAM, random effect model, itu tidak perlu uji asumsi. Uji asumsi itu apa? Linearitas, normalitas, heteroziditas, atau korelasi. Itu nggak perlu kalau pakai RAM, karena RAM itu analisisnya sebenarnya GLS ya, generalist square. Sementara kalau yang common effect ya, terutama karena common effect itu OLS ya, maka dia perlu uji asumsi. Nah, ketika memilih estimasi, jadi kita punya data, kemudian datanya kita analisis data panel ya, dengan back effect, random effect misalkan. Ini milih ya, antara random effect dan efek itu yang kita pilih yang mana. Nah, untuk memilih tadi kita menggunakan uji ini. Ya, uji ini. Jadi milih common, milih fake atau random. Ini pilihan ya, bukan sukanya kita, enggak. Ini pilihan antara milih common effect atau fake effect atau random effect. Itu pilihan ini bukan sekehendak kita. Pilihan yang
didasarkan kepada uji. Jadi kalau hasil uji Chow begini, maka kita milih ini. Uji Houseman begini, maka kita milih ini. Itu. Jadi ada 3. Tapi kembali lagi ya, ada yang mengatakan bahwa common effect itu bukan regresi panel. Nah, itu regresi WLA. Nah, kalau kita beranggapan seperti itu, maka Lagrange itu nggak perlu. Nah, Lagrange itu nggak perlu. Uji Chow atau Walsh itu untuk menentukan milih fake atau common effect. Yang memilih fake effect atau common effect itu uji Chow. Nah, yang diuji modelnya adalah model yang fake effect, ya, model fake effect, bukan model yang common effect. Nah, lagi-lagi kan, bukan common effect yang diuji, tapi fake effect. Ya, kenapa ya? Karena common effect ini nggak dianggap data panel. Yang diuji adalah fake effect. Nah, hipotesisnya ini, nol common effect lebih tepat dibanding fake effect. Kalau A1 terima, kalau H0 terima, kalau A1 terima, fake effect lebih tepat. Nah, tapi yang dihindari adalah H0 diterima kalau di uji Chow ini. Yang diinginkan adalah signifikan. Kalau Houseman itu milih fake atau random. Memilih fake effect atau random effect. Yang diuji adalah model randomnya, bukan model fake effect-nya. Nah, kalau Lagrange itu random atau common. Random atau common. Karena ini random dengan common, ya, yang diuji adalah SAM, common effect. Common effect, regresi biasa. Karena yang diuji regresi biasa, dan ada yang menganggap bahwa regresi biasa itu common effect model itu bukan panel, ya ini sering nggak dipakai. Yang dipakai hanya uji Chow tadi. Uji Houseman ini. Karena ini milih fake atau random. Milih fake effect atau random effect, itu aja. Yang paling banyak dipakai ini, milih fake atau random effect. Kalau ini fake effect atau common effect, ya kan musuhnya common effect ini. Ini juga jarang. Itu ya. Oke, kita coba praktekkan. Kita buka data kemarin. Nah, ini ya. Kelihatan nggak data work file saya? Iya, Pak. Kita pakai data ini, estimasinya ya seperti apa? Kita pakai seperti regresi. Nih, di quick estimate equation seperti regresi. Kita masukkan variabel Y-nya, dependennya, PDRB, kemudian C, kemudian independennya bantuan langsung dan bantuan tidak langsung. Sampai sini kan sama dengan regresi kan? Ya, sama seperti regresi. Tinggal dibuka di sini panel option ini. Panel option. Nah, di panel option, kelihatan nggak panel equation estimation ini? Kelihatan, Pak. Optionnya. Nah, ini ada effect specification, itu milih cross section. Ya, ini cross sectionnya milih. Ada 3 itu. Yang non itu berarti common effect.
regresi biasa. Ya, yang non itu regresi biasa atau common effect. Kalau yang fake berarti efek model. Kalau yang random berarti random efek model. Kita pilih yang fake dulu ya, fake dulu. Fake dulu. Oke. PDRB. Oh, nggak ada sih, salah ngambil datanya. Ini nggak ada, sorry, ini nggak ada PDRB-nya ini datanya, BL. Datanya cuma BL ini ya. BL nggak ada PDRB-nya, makanya kok error, salah ngambil datanya. Ya, ini yang betul. Ya, ini data yang betul. Tadi nggak perhatikan, ini PDRB, BL, BTL. Saya ulangi, equation. PDRB, C, BL, BTL. BL, BTL, iya, BTL. Bantuan tidak langsung. Kemudian panelnya, pilih yang fake dulu. Oke. Nah, ini fake model. Saya freeze saja. Ini freeze. Saya kasih nama. Ini fake ya. Fake efek model. Oke. Fake efek model. Nah, fake efek model. Coba kita lihat lagi PowerPoint-nya. Nah, ini. Nah, kalau sudah efek model dan posisinya pada fake efek model, ya, maka kita bisa melakukan uji coba ini. Kalau mau, ya, bisa melakukan uji coba ini untuk lihat, ya, apakah kita milih fake atau common, ya. Fake atau common, milih fake model atau common efek model. Di posisinya di hasil farm tadi, ya. Nah, ini uji coba-nya bagaimana? Melakukan uji coba. Karena ini posisinya sudah di fake effect. Kita bisa melakukan uji coba. Ini pilih view. Nah, ini pilih fake random effect. Pilih fake random effect testing, kemudian pilih ini. Uji coba itu di sini. Paling atas. Redundant fake effect. Redundant fake effect. Ini uji coba atau uji wall. Nah, ini hasil uji coba-nya. Ini saya freeze. Saya kasih nama cow ya. Uji cow. Oke. Nah, dari hasil uji cow kita melihat ini C-square-nya, lihat yang bagian ini. Semuanya 0,00, yang cross section F itu 0,00, cross section C-square juga 0,00. Jadi cukup lihat bagian ini aja. 0,00. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kita lihat ya di sini. Nah, ini H0-nya saya lebih tepat jika dibanding FEM ya. Kalau H0 diterima. Kalau H1 yang diterima, FEM-nya lebih tepat. Nah, tadi nilainya adalah 0,000. 0,00 berarti apa? Signifikan. Signifikan berarti apa? Yang terima adalah H1 atau H0 ditolak, H1 yang terima. Itu signifikan. Nah, jadi kesimpulannya antara pakai fake effect model atau pakai common effect model lebih bagus yang fake effect model. Jadi milih fake effect model. Tuh, sampai sini dulu. Paham belum?
Ada yang ditanyakan? Nah, ini kan 0,00. Berarti ini signifikan. Kalau signifikan berarti H0 ditolak. H0 ditolak berarti H1 yang diterima. Yang berarti apa? Kita lebih milih menggunakan fake effect model. Fake effect model selesai ya. Sekarang kita uji estimasi lagi yang apa? Yang tadi fake sudah, ya, fake effect sudah. Ya, sekarang yang random. Ketik lagi PDRB, C, BL, BTL. Panel optionnya ini milih ganti yang tadinya fake, milih yang random. Kemudian oke saja. Yes. Nah, ini hasilnya random. Ini saya kasih nama random effect model. Nah, sorry. Salah, harusnya di press dulu. Nah, ini yang press-nya baru dikasih nama random effect model. Saya kasih nama RAM. Dan hasil RAM-nya. Oke, RAM-nya sudah ya kan. Nah, sekarang milih antara RAM atau fake ya. Kita lihat. Ya, uji coba sudah tadi. Nah, sekarang ya, uji Houseman ya. Milih fake atau random. Ya, milih fake apa random. Nah, uji coba tadi hasilnya milih fake ya. Hasil uji coba tadi milih fake. Sekarang diuji Houseman, apakah fake atau random? Ya. Yang diuji apa? Yang diuji model yang RAM-nya, yang randomnya. Yang randomnya ya. Nah, ini posisinya random ini. Posisinya random di model random. Sekarang uji Houseman, view effect random effect, milih yang Houseman ini. Houseman test. Nah, oke, ini hasil Houseman test. Saya freeze. Saya kasih nama Houseman. Nah, hasil Houseman, lihat bagian ini. Cross section randomnya 0,206. 0,206. Artinya apa? Ini berarti tidak signifikan. H0 diterima. H0 diterima. Kita lihat. Nah, ini kan. Uji Houseman, hipotesisnya RAM lebih tepat dibanding VAM ya. H1-nya VAM lebih tepat dibanding RAM. Fake lebih tepat dibanding RAM. Nah, kita tadi hasilnya adalah H0 diterima. H0 diterima karena ini H0 diterima. Lebih nilai Chi-square statiknya lebih dari tabel atau signifikan. Tidak signifikan. Tadi di sini milih yang terpilih ini. Random effect lebih baik digunakan dibanding fake effect. Jadi uji coba menemukan fake effect lebih baik dibanding common. Nah, berarti fake kita pegang. Kemudian kita uji Houseman. Nah, uji Houseman itu untuk pilih antara random atau fake. Ya. Ternyata setelah diuji Houseman, kita menemukan apa? Random lebih baik. Ya, random lebih baik. Nah, ini kan random lebih tepat karena tidak signifikan ya. Kalau signifikan hasilnya fake lebih baik.
Kembali ini kan 0,2 berarti kan di atas 5%. Ini di atas 5%. Atau artinya tidak signifikan. Sehingga H0 diterima. Random lebih bagus. Nah, kalau udah seperti ini ya sebetulnya selesai. Selesai. Berarti kesimpulannya kita pakai random efek model. Ini. Terus uji Lagrange tadi ya nggak perlu ngapain itu kan. Antara efek dan efek itu milih mana. Jadi yang penting sebenarnya ini dua hal ini. Kalau efek dengan efek milih mana? Milih efek atau milih random. Jadi jangan dibingungkan nanti dengan setelah diuji habis ini diuji kan ini kan milih random, nanti diuji lagi random atau common. Nah, nanti hasilnya ternyata common lebih bagus, nggak usah dipakai common itu. Common nggak usah dipakai. Kalau hasilnya seperti ini, fake effect dan random effect, lebih bagus fake atau diuji lagi lebih bagus random, ya sudah selesai itu aja. Nggak usah membandingkan dengan common tadi sebetulnya. Karena common itu ya regresi biasa, nggak perlu lagi ya. Jadi kadang-kadang kalau di nalar itu ya ada yang uji Lagrange. Untuk apa? Lagrange itu kamu membandingkan random dengan common effect. Nah, apa? Random dengan common effect berarti bukan ke panel, ngapain gitu kan. Jadi cukup ini saja, selesai. Milih fake atau milih random. Common itu nggak dianggap karena itu ya regresi biasa. Dengan apa? Dengan menghilangkan cross sectionnya dan menghilangkan time series-nya. Nah, itu. Nah, terus kalau gimana nguji misalkan ya, ini kan selesai ya. Berarti kita pakai yang random ini. Ya, kita kembalikan. Nah, random ini yang kita pakai. Masih name belum ada ya. Ini yang random. Oh, udah ada randomnya. Nah, ini random efek model. Nah, mana yang random? Nah, ini random. Ini metodenya yang random panel EGLS, cross section random effect, generalis least square. Makanya di random ini nggak perlu uji asumsi. Jadi kalau udah random ya udah selesai, tinggal memaknai masing-masing ini. Maknanya gimana? Sama seperti regresi biasa ya, yang kita pelajari di sebelum itu ya. Yang dibaca ya ini C signifikan apa tidak, BL-nya signifikan tidak, BTA signifikan apa tidak, modelnya sama aja ya. 121 sekian ditambah 48,7 BL tambah 33,6 BTL ya. Kemudian R square-nya ini adjust R square ini uji bersama atau simultan ini ya. Kemudian ini atau korelasi. Jadi membacanya sama dengan membaca regresi biasa. Pokoknya udah bisa regresi biasa, membaca ini nggak akan kesulitan. Itu. Terus sekarang lebih kita coba yang ini multiplier Lagrange. Random lebih baik dibanding common. Nah, yang diuji model SAM-nya, common effect model. Ini view ya, kelihatan view ya. Apa PowerPoint ini yang terlihat di layar? FU, Pak. Oke, view. Nah, estimate equation
Jadi ini yang saya lakukan ini adalah menganalisis yang common effect model. Tahu yo biasa PD, RB, C, B, BL, BTL, panel option. Nah ini non kayak gini udah common. Artinya ya sudah biasa kan, seperti regresi biasa. Ini nggak usah didaur deh, yang panel nggak usah didaur deh. Ini non ya, common effect atau biasa, regresi biasa, atau nggak usah dia, ini udah langsung oke. Nah ini common effect model kayak gini, regresi biasa memang, regresi OLS. Nah, oh. Walaupun sini tertulis panel ya, tapi sebenarnya OLS ya. Hasil OLS ini. Nah ketika OLS mau uji karena ini ya, tadi kan common effect itu nggak dianggap panel ya, tidak dianggap panel. Common effect itu regresi OLS. Nah, jadi kalau mau uji itu datanya dirubah formatnya jadi regresi biasa. Nah, kita coba ya, kita coba. Ini buang semua ya ini. Nah, simpen aja lah. Nah, simpen. Oke. Saya ya ngerubah impor. Bentar saya. Datanya harus saya import ulang lagi karena data kita panel. Data panel kabupaten. Oh, iya. Nah ini ya data panel kabupaten, saya impor lagi. Saya impor, ini impor from file. Parametrik data panel. Ini ya data panelnya. Ini net. Nah ini, basic strukturnya. Ini kan panel ya, ini panel. Ini dianggap ini struktur. Nah, jadi aslinya kan panel ya. Emang ini buat ini struktur finish. No. Nah ini override atau dikasih apa namanya ini oke, tak override aja.
Override itu berarti membuang data ini. Jadi harusnya posisinya ini nggak ada ya. Posisi data ini harusnya nggak ada. Karena ini akan dianggap sebagai ini saya hapus saja lah. No, biar nggak bingung. Nah ini saya ulang aja, bercampur-campur, impor aja, impor, tuh. Kosong aja, posisinya lebih baik kayak gini, biar nggak tercampur datanya. Naik. Nah, data panel diganti unstruktur, finish, no. Nah, ini. Ya, tampilannya sama dengan tadi. Ya, tapi ini bukan data panel. Ya. Lihat, nah. Ini nggak ada waktunya. Nggak ada cross sectionnya. Ya. Saya buka semua misalkan. Ini bukan ada nama-namanya, tapi ini dianggap karakter ya. Tahun ini angka, series angka, tapi bukan date. Nah, ya, ini nggak ada cross ID. Ini datanya nggak dibaca sebagai panel lagi, ini sebagai data cross section. Sebagai cross section. Nah, sini nggak ada, panelnya nggak ada tulisannya. Nah, di estimate equation, kalau panel ada langsung ini estimate equation, ada panel ini. Nah, PDRB, CBL, BTL. Ini nggak ada panel ini. Oke. View. Nah, ini udah regresi biasa di sini ya. Dengan data yang sama, tapi tidak dianggap panel. Itu. Apa tadi? Ini LM testnya nggak ada di sini. Mungkin kan adanya di sini mungkin. Nah, adn. Nah, ini coba. Loh, prosedur kan oleh biran and panel work file. Ini yang ini, yang LM-nya di sini untuk khusus untuk panel. Tapi di sini kemana nggak ada. Yang ya ini wall test, unlimited variable, nggak ada sini ya. Oh ini. Terus korelasi LM ini serial korelasi, bukan LM. Bukan ini sama LM test tapi serial korelasi, bukan yang multiplier ya, bukan multiplier. Ya kok nggak ada nih malah. Serial correlation, iya nggak ada di sini malah. Nah, mau nyoba aja malah nggak ada. Kalau pakai data ini langsung, coba yang mana tadi. Nah ini. Oke, add-in tadi kan mintanya panel yang ini. Coba langsung. Add-in-nya malah hilang. Loh, tadi add-in-nya malah hilang. Mungkin karena bajakan ya. Ini malah nggak ada. Padahal menu add-in itu yang muncul terus harusnya. Tidak muncul hilang. Add-in itu ini kan masih ada. Nah ini bisa ada.
Coba update-nya dulu. Oke. Terus coba ada, nah, belum nggak ada. Harusnya ada. No. Oke, nggak bisa nyoba yang LM test kita. Ini error kayaknya apa? Review saya. Nah, di sini harusnya ada yang tadi. Tapi apa? Nggak tahu, hilang. Puspakan sedang correlation test. No, ini ada. Ya, ini ada, tapi untuk data yang bukan panel. Nah, saya buang dulu. Oke. Yang bukan panel. Kalau ini kan bukan panel. Add-nya nggak ada, ini saya buang. Nah, ini panel. Add-nya nggak ada. Tadi muncul ada. Coba kita analis dulu. Pilih random. P, D, R, B, C, B, L, B, T, L. Panelnya random. Panelnya SEM ya. Nah, aja nih. Kita mau apa? Yang puspakan ini. Nah, ini. Nah, add-in. Nah, puspakan coba. Oh ya, muncul. Posisinya dia ngilang kalau posisinya belum ada analisis, belum ada yang dianalisis. Jadi posisinya harus ada di posisi apa? Udah ada analisisnya ini. Posisinya baru di sini muncul. Nah, puspakannya ini. Puspakan. Nah, ini baru muncul. Puspakan saja atau standar Lagrange multiplier test. Nah, oke. Nah, ini. Oh. Puspakan. Kita klik aja semua. Ya, hapus dulu. Ya. Ulangi, puspakan. Ini aja kita masukkan semua. Belum, nggak mau. Puspakan. Oke, lakukan error. Please select at least one test ya. Malah saya pilih semuanya malah nggak mau. Ya, ini aja coba. Baru mau. Nah, itu yang Lagrange multiplier ya, Lagrange multiplier. Coba Lagrange-nya saya kembalikan dulu. Add in ini, puspakan. Itu pilih dua ini aja lah. Yang lain nggak usah. Puspakan sama Lagrange multiplier. Oke. Nah, ini. Yang dilihat yang di kurung-kurung ini ada ini sama yang nggak dikurung sama yang dikurung. Lihatnya yang kurung aja. Yang dikurung aja. Nah, tapi puspakannya mana tuh nggak ada. Mana juga. Kayaknya muncul puspakan. Malah bunda yang muncul. AMTS panel data, AMTS panel data betul, waktunya betul, ini betul. Ya. Oke, ini sama aja, lihat yang ini aja ya, yang dalam kurung ini. Nah, itu yang dalam kurung itu
p-value-nya. Kalau signifikan berarti lebih memilih yang random. Ya. Kalau signifikan milih yang random. Kalau tidak signifikan milih yang CM. Nah, kalau kita lihat ini 0,00 cross section one set sama period one set. Ini milih yang ini ya, yang cross section ini. 0,00 berarti ini signifikan. Kalau signifikan berarti apa? Milih yang rem. Random effect lebih bagus daripada common effect. Ya, hasilnya sama dengan tadi, yang Hausman tadi. Random effect lebih bagus ya. Lebih bagus dibanding fake. Nah, ini random dengan common lebih bagus random. Ya, kalau menurut saya yang betul ya sudah selesai di Hausman ini. Uji Hausman. Karena Hausman itu milih fake atau milih random. Nah, ketika terpilih fake, ya selesai. Atau terpilih random, ya selesai. Gak usah membandingkan random dengan common seperti ini. Ini kan membandingkan common dengan random. Ya. Nah, kebetulan hasilnya memang menunjukkan bahwa random lebih bagus. Nah, tapi kalaupun enggak, ya common dan random, nanti kan bingung kan ya, kok ini bagus random, kok bagus common effect model. Nah, ya itu kelirunya, karena kalau yang common effect model berarti nggak ada gunanya data panel, itu ya data regresi biasa. Makanya banyak jurnal yang ya selesai di random atau fake, nggak usah common effect model itu. Nah, ini kan hapus ya. Mana tadi uji yang rem. Nah, ini yang remnya. Nah, rem ini yang kemudian kita analisis seperti regresi. Ya, D-nya, koefisien D-nya signifikan, B signifikan, BTA signifikan. Ya, dibaca aja analisis regresi yang sudah kita lakukan di semester sebelumnya. Tuh, sama persis dibuat modelnya. Y sama dengan C, ya. C-nya berapa? 1, 2, 1 seterusnya. Tambah B-nya, koefisien B-nya 48,7 BL, ditambah 33,66 BDL, ditambah E. Kemudian uji T parsial, ya lihat ini ya. Uji F simultan, lihat di sini. Koefisien determinasi, lihat di sini. R square-nya ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau random, berarti nggak perlu uji asumsi. Nggak perlu uji normalitas, heteroskedasitas, dan sebagainya. Kalau ketemunya common, baru uji asumsi. Tapi common berarti nggak nganggap data itu panel, nganggapnya data biasa gitu. Jadi ya sebaiknya memang hindari menganggap data panel sebagai data biasa. Oke, itu ada yang ditanyakan. Soal ujian itu data yang yang tugas untuk ujian, ada yang nggak paham? Itu bisa dijelaskan lagi, Pak, yang datanya, Pak. Oke. Ada caranya di mana ya?
Ini yang pertama mencari data. Ini bukan soalnya, ya ini bukan soalnya. Ini nyari data dulu. Nah soalnya nanti akan saya berikan mungkin 3 hari atau 4 hari sebelum apa ujian ya. 3 hari atau 4 hari. Ujian itu tinggal ngumpul saja. Ya. Atau malah sebelumnya ngumpul boleh, bisa ya. Yang ngumpul sebelumnya bisa. Nah ini soalnya, dicari soalnya sendiri. Ya. Cari datanya dulu. Nah, data itu harus data beneran, tidak boleh hipotesis, tidak boleh dari skripsi, ya. Saya tuliskan tidak boleh dari skripsi, ya, tesis atau disertasi. Ya, sumbernya sumber data asli, ya, dengan mencantumkan sumbernya nanti. Ya, sumbernya berupa link seperti ini, wajib berupa link. Nah, jadi wajib link. Link itu artinya apa? Ketika saya klik, ini langsung connect seperti ini. Saya klik itu langsung muncul datanya. Tentu data yang di sana seperti ini, saya buka ya. Nah, tadi. Nah, data tadi ngelinknya ke sini. Ngelink ke sini. Saya buka misalnya. Nah, datanya bisa aja tidak cuma linknya tidak cuma satu, bisa aja karena di link pertama mungkin tidak cukup ya. Data ini kan hanya September 2016 misalkan. Kita buka aja datanya. Biasanya datanya banyak sih. Ya. Nah, ini Excel-nya. Nah, ini kan kita lihat ini data apa. Nah, ini kan dari misalkan 2014 sampai berapa. Nah, ini kan cuma 2 tahun. Yang komplit bulannya ini Januari, Februari, Maret, September. Ya. Kalau mau cuma 12 periode berarti cukup ini tahun ini aja. Kalau mau 24 ya cari yang tahun 2015 yang komplit atau 2017 yang komplit. Nah kemudian ini kan datanya banyak. Datanya banyak. Misal kan cuma satu variabel ya. Ini selesai ya datanya, ada linknya. Kemudian yang diambil apa? Ya terserah lah. Misalkan modal saya cukup, misalnya ini ada modal. Ya. Kan cukup satu variabel ya, satu variabel. Jadi ambil aja satu modal di sini yang periodenya komplit. Ya. Nah ini kan modal, yang ambil aja modal ini. Nah ini. Nah. Oh ini belum Desember ya, cari. Ini kan 2016 ya, sampai September. Jadi sekalian buka lagi link yang ini datanya kan yang di webnya tadi kan 2016 ya. Kalau 2017 pasti nanti ada yang Desember 2016, ada yang Oktober, November, Desember, nah, tahun 2016. Nah, ambil ini aja, itu. Atau ambil yang ini aja, aktiva tetap menurut risiko. Ya.
atau ambil roanya ini, atau yang ini, atau yang ini. Terserah, banyak sekali ini satu file aja banyak data yang dipakai. BOP-nya, BO atau BOPO-nya bisa di sini, bisa di sini, ya, seperti itu. Oke, itu data ya. Nah, jumlah observasi kasus minimal 12 periode ya. Jadi kan kalau bulanan ya mulai bulan selama 12 bulan. Nah, yang penting ini kan tidak boleh data yang sama persis, nah, objek atau dan sebagainya. Nah, sama persis seperti apa? Contohnya misalkan tadi kita pakai data tadi. Ini ada BOPO, ada biaya operasional, ada pendapatan operasional. Ini sumbernya sama nih kan. Nah, ini. Tentu berbeda ya, BOPO berbeda dengan biaya operasional, berbeda dengan pendapatan operasional. Itu jelas berbeda. Ya. Walaupun ngambil dari file yang sama, dari file yang sama. Ini udah 3 data ini, tiga variabel, belum yang ini, yang rentabilitas dan sebagainya. Itu. Nah, itu punya datanya, nanti tinggal jadi datanya tersebut dirubah dulu, jadikan Excel yang rapi, yang diambil. Tadi kan data Excel, data aslinya, kemudian kamu ambil datanya, kamu copy paste atau diketik, memang kalau memang nggak bisa di copy paste, pindah ke Excel dulu, yang memang khusus isinya data yang kita ambil. Oh, tadi kan banyak macam-macam ya, dipaste dulu data yang asli yang mau kita pakai. Itu aja disiapkan. Nanti kan ketika ada soalnya tinggal analisis biasa, karena sudah punya data tinggal impor atau copy paste dari Excel kita. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya. Tadi kan kalau misalkan probabilitasnya di atas 5% itu artinya data tidak signifikan, nggih? Di atas 5% tidak signifikan. Nah. Dan HO-nya diterima berarti? HO diterima, betul. Kalau H0-nya diterima, itu pakainya yang random ya, Pak? Oh, ini yang ngomongin yang random ya, ngomongin sebentar, bukain dulu biar jelas. Nah, mau random apa yang mana dulu? Ini kan ada yang Lagrange, ini ada yang ini, yang Hausman. Ini kan ngomongin random juga. Nah, yang mana yang diomongin? Yang Hausman, Pak. Nah, Hausman. Ini. Kalau signifikan berarti ini yang dipilih. Kalau tidak signifikan berarti yang ini yang dipilih. Oh, okay. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, jadi tidak signifikan kan H0 yang terima, berarti ini yang dipilih. Kalau signifikan berarti ini yang terima satu. Milihnya yang fake. Gitu. Tapi kalau yang ini Lagrange, ya, kalau tidak signifikan ya tetap aja yang dipilih yang H0 ya. Nah, yang signifikan dipilih yang satu. Apapun sebetulnya, kalau tidak signifikan berarti yang dipilih H0. Kalau signifikan yang dipilih H1. Tetapi memang yang perlu kita tahu adalah apa bunyi H0-nya, apa bunyi H1-nya gitu kan. Nah, kalau pedoman umum kan seperti itu. Tidak signifikan H0 diterima. Signifikan H1 yang diterima. Nah, tinggal bagaimana bunyi hipotesis nolnya dan hipotesis satunya. Kalau ada yang belum saya share slide-nya, WA aja ya, siapa tahu saya kelupaan. Intinya, kalian boleh minta slide yang saya punya ya. Kalau misalkan saya belum share, bukan karena saya nggak mau nge-share ya. Mungkin saya kelupaan atau merasa sudah
saya share gitu. Yang saya ajarkan di sini, di kelas ini itu bisa kalian minta semua. Ya. Ada lagi? Oke, saya presentasi dulu. Ujian minggu depannya lagi kayaknya ya. Bukan minggu depan, minggu depannya lagi ya. 2 minggu lagi ya. Iya, Pak. Materinya sebenarnya sudah selesai saya. Bahan ujian sudah ada, yang ini sudah ada. Tadi. Oh, memang udah 14 ini. Oh iya, salah. Nah, itu presentasi ya. Silakan presentasi. Apa slide-nya? Ini screen-nya di Apa? Hilang. Nah. Mau izin bertanya, Pak. Kan tadi tuh untuk hasilnya tuh berarti dijelaskan analisisnya tuh nggak sekedar Hanol diterima ditolak ya Pak, tapi kayak analisis regresi yang sebelumnya. Oh iya, itu yang tadi itu cuman saya selesaikan sampai milih randomnya ya, milih random model. Nah setelah itu kan belum selesai itu. Nah setelah itu kan membacanya, yang dibaca mana? Yang dibaca adalah yang kita pilih tadi. Ya, jadi yang dipakai itulah random model. Nah cara membacanya gimana? Seperti membaca regresi yang sudah saya berikan dulu. Misalkan modelnya, ya lihat koefisiennya bagaimana. Kemudian uji signifikansi T-nya bagaimana untuk parsialnya. Kemudian uji keseluruhan yang bersama-sama lihat F-nya. Jadi persis sama dengan itu. Kenapa nggak saya ajarkan lagi ya daripada bolak-balik ya. Lihat aja itu. Terima kasih Pak. Ya, regresi itu jadi dasar ya. Kita harus paham. Sudah semua? Belum, Pak.
Coba ini udah. Udah? Atau masih banyak belum? Udah semua ya? Udah semua? Oh, nggak ada yang jawab, berarti sudah. Berarti. Udah semua kan? Yang presensi? Halo? Sudah, Pak. Oke, berarti sudah. Soalnya nggak ada yang jawab ya. Demikian ya kuliah hari ini. Saya akhiri, terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.